أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sekarang ayat ke-180 190. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka ini bertanya kepada engkau ya Muhammadu 'anil ahillati, tentang beberapa bulan. Jam'u hilalin. Ahillah itu jam'u hilal. 5. Kenapa? Tabdu, nampak apa itu ahillah, daqiqatan, nampak sekejap, summa tazidu, lalu kemudian bertambah, hatta tamtali'a, sehingga sampai penuh ahillah, nuron, cahaya. Kadang nampak, ya, kenapa nampak, lalu kemudian bertambah, nampak, tambah sampai penuh dengan cahaya. Summa ta'udu, kemudian dia kembali lagi, apa itu ahillah, kama badat, sebagaimana dia muncul. Wala takunu, dan tidak ada apa itu ahillah, ala halatin wahidatin, pada satu keadaan, kasyamsi, seperti matahari. Qul, katakanlah lahum, kepada mereka, ya ahillah itu apa? Ahillah itu mawaqitu, itu jamaknya beberapa waktu, jam'u miqatin, bukan waktu, ya. Miqat itu artinya apa? Tempat waktu, tempat, ya, tempat, ada tempatnya. Linnasi, bagi manusia, ya'maluna, mereka bekerja, biha, dengan sebab ahillah, awqata zar'ihim. Kalau mikot itu waktu, tempat, ya, tempatnya waktu, bahasanya gitu, ya. Waktu tapi ada tempatnya. Waktunya nanam, nah itu tempatnya nanam. Mikot itu, ya, mikot itu waktu. Bukan seperti mikot Yamani, mikot itu ya lam itu beda. Ini mikot di sini adalah waktu tapi dari segi zorofnya, tempatnya. Awqata zar'ihim, mereka bekerja dengan adanya hilal itu, awqata zar'ihim, beberapa waktu menanam. Jadi kalau waktunya hilal musim hujan, nggak bagus nanam apa, semangka gitu mungkin, ya, nggak manis. Kalau musim kemarau nanam, saya nggak ahli pertanian jadi nggak ngerti. Wa mata jirihim, dan dagang. Kalau musim buah, ya dagang buah. Kalau musimnya sapi, ya dagang sapi, ya. Idul Adha gitu kan. Dagang. Wa idada nisaihim, beberapa iddah perempuan mereka. Jadi kalau 3 bulan iddah, ya. Wasiyamahum, bukan siyamahum, awqata siyamihim. Ini wa'idadi juga, ya. Wasiyamihim, dan puasa mereka. Wa iftarihim, dan buka mereka. Hari raya juga bisa. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal haji. Ya, afun 'alan nas, atau kepada manusia, ai ya'lamu biha wa yu'lamu, diketahui dengan adanya hilal, waktuhu, apa waktunya, haji. Jadi miqat ini bukan tempat tapi waktu, tempat, dzaraf. Kalau tempat kan nggak mungkin, haji ada tempatnya yang. Falau istamarat, andaikan jikalau terus apa itu ahillah, ala halatin, atas satu keadaan, lam yu'raf, maka tidak diketahui, zalika, apa itu semuanya tadi itu. Walaisal birru, dan tidaklah kebaikan, bi antatul buyuta, dengan kalian mendatangi rumah-rumah, masuk, ini maksudnya, ya, mendatangi rumah itu, ya, masuk rumah, min zuriya, dari atapnya rumah. Bukanlah kebaikan itu kamu masuk rumah dari lewat atas. Maksudnya apa ini? Nah, kita lihat. Fil ihrami, dalam ihram. Bi antang kubu, dengan cara apa? Masuk rumah.
atas kamu lobangi semua. Naqaba yang kubu itu melubangi. Kamu semua melubangi fiha di dalam buyut nakban dengan lubang. Tadkhuluna minhu, kamu masuk semuanya minhu dari lubang itu, dari nakbun, dari nakban. Wa takhrujun, dan kamu keluar. Wa tatruku, dan kamu semuanya meninggalkan al-baba, pintu. Wa kanu, orang-orang dulu Ansor yaf'aluna dzalika, melakukan semuanya itu, wa yaz'umunahu, dan menyangka itu semua birran, baik. Ini maksudnya dulu orang-orang itu kalau ikhram ya, haji ikhram, ya ikhram kan enggak harus haji, ikhram kan bisa aja sa'i umroh ya. Orang itu kalau habis ikhram itu kalau masuk rumah tidak dari depan tapi dari atas. Jadi ada tangganya. Itu kalau orangnya itu punya tangga, punya tembok. Tapi kalau orangnya itu kemah, berarti maksudnya dari mana? Dari pintu belakang. Kalau kemah kan nggak mungkin dilubangi. Jadi maksudnya dari pintu belakang. Kecuali orang-orang yang humus ha mim sin. Itu orang-orang yang nggak percaya dengan seperti itu. Ini namanya tatoyur ini sebenarnya. Ya, ini kemudian sama Islam bukan, ini orang-orang yang yang Islam ini awal-awalnya dulu. Lalu kemudian dihapus. Nggak begitu caranya. Bukan itu nggak penting itu. Apa hubungannya masuk rumah lewat atas sama lewat belakang? Itu bukan. Islam sudah memberikan. Kemarin saya sudah bicara banyak masalah begini ya. Jadi ini namanya tatoyur juga. Tatoyur itu apa? Mengaitkan kejadian alam dengan takdir manusia. Jadi kalau ada burung begini, maka ini begini ya. Itu kalau diyakini tidak boleh, tapi kalau dititeni boleh. Tahu dititeni? Diingat-ingat. Biasanya kalau teman saya itu punya burung perkutut putih, bapaknya dia ini kalau ada orang mau meninggal mesti bunyi. Jadi kalau ada orang meninggal mesti bunyi burungnya itu. Ditawar 10 juta tapi nggak diberikan, burung putih, berkutut putih. Tapi habis ditawar orang nggak dikasihkan, mati. Nggak tahu, pokoknya burungnya mati habis ditawar orang 10 juta nggak dikasihkan. Jadi dia ini mesti bunyi kalau orang mau meninggal, ada orang meninggal ya bunyi mesti. Ini namanya jangan tatoyur, tapi juga dititeni biasanya loh, nggak apa-apa kalau biasanya. Tapi jangan sampai meyakini gara-gara burung perkutut bunyi akhirnya orang meninggal dunia, ini nggak boleh. Tapi dititeni ya nggak apa-apa, dititeni yang kenyataannya demikian kok. Ya, jadi itu namanya tatoyur, nggak boleh. Tapi niteni nggak apa-apa. Biasanya begini. Biasanya kalau orang rajin wiridan mesti sukses ya. Itu nggak biasa yang mesti. Ya. Walakin albirro, tetapi kebaikan itu apa? Zal birri, artinya apa? Perhatikan di sini kan masdar, tapi maknanya apa? Zal birri, tetapi orang yang punya zal birri, orang yang punya kebaikan itu siapa? Man, itu orang ittaqo yang bertakwa. Allah, kepada Allah. Bitarki mukhalafatihi, dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dengan tidak mukhalafah itu apa? Melanggar. Mukhalafah itu melanggar. Wal mukhalafatu sababul firaq, melanggar itu sebabnya pisah dari guru. Dalam manaqib kan ada wal mukhalafatu sababul firaq. Mukhalafah itu bukan berarti beda pendapat, tapi apa? Melanggar. Jadi yang menjadikan pisahnya guru dan murid itu bukan karena beda pendapat, tapi karena melanggar. Ya, wal mukhalafatu sababul firaq. Wa'tul buyuta, tetapi datanglah, masuklah rumah-rumah min abwabiha, dari pintu-pintunya rumah. Fil ihrami, baik ketika ihram, ka ghairi, seperti lainnya ihram. Wattaqullaha, dan takutlah kepada Allah, la'allakum tuflihuna, supaya kalian semuanya itu menjadi orang-orang yang beruntung. Ay tafuzuna, maksudnya apa? Supaya kalian semuanya itu menjadi orang yang beruntung, ya. Nah, ini saya baca, ingatkan saya, ini dibaca harus sebelum ayat yang akan datang. Karena ini banyak dengan yang ini, walamma sudda sallallahu alaihi wasallam al baiti amal Hudaybiyah wa salahal kuffar ala an ya'ud al amal qabil. Ini harusnya muncul, harusnya dibaca pas
ayat akan datang. Sudah ya. Kesimpulannya ayat ini menjelaskan kepada kita banyak beberapa hal kebiasaan orang-orang sebelum Islam itu dimansuh atau dihilangkan. Tetapi ingat ya, tetapi tidak semua budaya orang Yahudi, budaya di awal Islam ini kan nggak orang ini kan bukan orang Yahudi tapi orang-orang kita, orang Muslim ini. Tapi nggak semuanya budaya Muslimun itu dihapuskan. Contohnya apa? Puasa Asyura itu kan budayanya Yahudi. Ya toh? Jadi nggak semuanya. Jadi jangan ngomong ini budaya jahiliyah, nggak apa-apa. Budaya kalau bagus ya nggak apa-apa. Jangan dihilangkan. Bahkan ada bahkannya kira. Bahkan kita ini jangan sampai merubah adat yang sudah ada di masyarakat. Kalau adat itu tidak baik, gimana? Berarti kita jangan menghilangkan adat itu, tapi kita apa? Kita rubah dengan kebaikan. Kita rubah dengan kebaikan. Contohnya kalau Agustusan, joget-joget, kita ganti istighosa. Begitu. Adatnya tetap, cuma casingnya yang berbeda. Tuh, kalau orang mati, melean, mereka main remi ya, main karambol, main catur, kita rubah. Ya. Dengan burdahan, dengan sholawatan, banjarian, begitu caranya. Bukan jangan kok dirubah langsung, jangan, itu nggak bagus. Itu al-adatu muhkamatun, itu kaidah fikih, cuma bisa juga untuk dijadikan ke bermasyarakatan, ke hidup sosial. Jangan dirubah. Kita casingnya dirubah, isinya aja yang kita perbaiki. Jangan merubah, itu nggak bagus ya. Nabi sendiri juga tidak semua budaya jahiliyah itu dirobohkan. Contohnya apa lagi yang menjadi ibadah? Sa'i itu kan budaya jahiliyah. Ada Nailah, Sofa, di Marwah ada bukit Isaf. Itu kemarin itu kan budaya jahiliyah itu. Makanya kaum muslimin ketika turun ayat itu salah paham. Kita nggak mau sa'i itu budaya jahiliyah kok. Tapi Allah justru menyuruh dan rukun haji. Sa'i itu. Paham tak? Ya, jadi kita jangan sampai merubah kebiasaan yang ada. Kalau itu nggak bagus, itu kemungkaran, berarti kita apa? Kita ganti isinya. Jangan menghilangkan, bahasanya itu jangan menghilangkan budaya yang ada, tapi kita perbaiki substansinya. Kalau jogetan, burdahan, kalau melean, karambolan, caturan, kita isi dengan wiritan atau mungkin ceramah atau nonton bareng film-film nasionalis kemerdekaan, film-film nabi, jar nabi. Siapa caranya lah ya, caranya sedih api gitu. Paham ya? Wes, jadi saya kira demikian. Jangan sampai kita ini beraktivitas tanpa ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri.